Baik, perdebatan saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri, ketika bencana terjadi terlalu sering, negara akan menganggap solusi terbaiknya adalah memindahkan masyarakat dari tempat tinggal mereka, seperti relokasi ini yang sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan. Padahal bagi masyarakat, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal fisik mereka, namun sebagai tempat untuk mencari pekerjaan, yaitu budaya, identitas yang sudah mereka bangun sejak awal. Di mana masalahnya relokasi seringkali hanya memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan hidup mereka. Banyak masyarakat yang justru kehilangan mata pencarian mereka, pekerjaan, karena relokasi tidak mampu untuk menopang kehidupan mereka. Dimana karena hal itu saya percaya bahwa mitigasi jauh lebih baik dijadikan prioritas, karena selain mencegah dari awal terjadinya bencana tersebut, tetapi juga melindungi kehidupan mereka secara utuh. Dalam mosi ini, mitigasi berarti melakukan upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana terjadi nantinya. Contohnya seperti tidak terbatas pada penangkapan karbon saja, yaitu energi bersih tanpa bebas limbah, dan efisiensi serta transportasi berkelanjutan untuk mengurangi polusi yang nantinya bisa berdampak untuk masa depan. Sedangkan relokasi adalah pemindahan masyarakat dari daerah rawan menjadi daerah yang lebih baik secara permanen. Yang kami maksud dalam memprioritaskan di sini adalah bukan berarti menghilangkan dan menghapus relokasi sepenuhnya. Namun dalam dunia yang kami bawa di sini adalah relokasi hanya menjadi opsi terakhir, di mana karena pada dasarnya negara harus mempertahankan masyarakat agar tetap aman di tempat tinggal mereka sebelum akhirnya memutuskan untuk memindahkan masyarakat secara sepenuhnya dari tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, masuk ke kontekstualisasi kami, di mana Dewan Juri, momentum dari mosi ini adalah semakin sering terjadinya relokasi dijadikan solusi utama ketika terjadi ancaman bencana. Padahal pada dasar atau contohnya banyak sekali program relokasi yang gagal, seperti nelayan yang dipindahkan jauh dari laut sehingga kehilangan mata pencariannya, yaitu petani yang kehilangan lahan yang selama ini menjadi pusat ekonomi mereka dalam kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan apa sih? Yang mengakibatkan adalah banyak sekali masyarakat yang hidup dalam ketidakstabilan, di mana ekonomi setelah relokasi tersebut, hal tersebut justru yang membuat mereka nantinya tidak ada sebuah mata pencarian mereka bisa dapatkan. Aktor rentan yang kami lindungi adalah masyarakat pedalaman, di mana yang dekat seperti gunung berapi dan sebagainya, yaitu masyarakat pesisir yang memang sebagai mata pencarian nelayan, dan juga petani serta kelompok menengah ke bawah yang pada dasarnya mereka adalah kelompok yang memiliki kehidupan paling bergantung pada lingkungan tempat tinggal mereka. Masuk ke BOP pertama kami, mengapa mitigasi lebih penting dibandingkan relokasi, di mana karena mitigasi menyelesaikan akar masalah risiko bencana tanpa harus memindahkan dan menghancurkan sistem kehidupan masyarakat, di mana masyarakat bisa tetap terjejas, yaitu mempertahankan stabilitas ekonomi dan kehidupan mereka. B. Sedangkan relokasi seringkali hanya menyelesaikan dampak geografis saja, di mana tempat tinggal saja, namun tidak memikirkan nasib mereka ke depannya seperti apa. Masuk ke BOP kedua kami, mengapa relokasi justru menimbulkan masalah baru, karena manusia bukanlah objek yang bisa dipindahkan begitu saja tanpa kontekstualisasi, di mana jika masyarakat dipindahkan, mereka akan kehilangan jaringan kesosialan mereka, yaitu jaringan ekonomi mereka seperti apa, dan mata pencarian mereka seperti apa. Masuk ke preventif framing kami, kami tahu kalau misalnya posisi akan mengatakan relokasi lebih aman, yaitu ada wilayah yang lebih tidak terlalu berbahaya dan sebagainya, dan mitigasi selalu mampu untuk meningkatkan bencana. Namun kami tegaskan kembali, kami tidak menolak mosi ini secara sepenuhnya. Yang kami tolak di sini ketika negara terlalu cepat memindahkan masyarakat tanpa harus memberikan terlebih dahulu memaksimalkan perlindungan terhadap kehidupan mereka di tempat asal mereka. Karena keselamatan manusia tidak hanya tentang keselamatan secara fisik saja, tapi juga tentang mampu hidup secara layak setelah kebijakan akan dibuat nantinya oleh sebuah negara. Masuk ke dalam poin argumen saya, ya ada 2 poin argumen, yaitu prinsipal dan secara prinsipal. Yang pertama, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat tanpa harus mencabut hak mereka atas kehidupan dan identitas sosialnya. Di mana layar pertama saya adalah bagi masyarakat di daerah rawan bencana, tempat tinggal bukan sekedar lokasi fisik. Bagi nelayan laut adalah seperti sumber bagi nelayan, laut ada sebuah sumber penghasilannya, yaitu bagi petani, tanah adalah kehidupan mereka. Hal ini justru jika dilakukan relokasi, masyarakat akan dipaksa untuk meninggalkan seluruh sistem kehidupan yang selama ini menopang mereka. Layar kedua, B, relokasi seringkali
membebani kelompok rentan yang sudah saya katakan sebelumnya, sedangkan masyarakat miskin kehilangan hampir seluruh sumber kehidupan ketika mereka dipindahkan. Akibatnya kebijakan relokasi tersebut menciptakan ketidakstabilan sosial, di mana concern kami adalah dalam banyak kasus masyarakat sebenarnya tidak benar-benar ingin dipindahkan, mereka hanya menerima karena takut dan juga tidak punya pilihan lain, dan karena adanya bencana tersebut. Padahal negara memiliki kewajiban bukan hanya menyelamatkan masyarakat dari bencana, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup mereka, di mana jika negara langsung merelokasi masyarakat yang memang hidup di dalam tempat tersebut, dan masyarakat tidak dipikirkan secara matang oleh negara, yaitu ekonomi mereka seperti apa, maka negara gagal memenuhi kewajiban perlindungan secara utuh. Di mana weighing kami layar ketiga adalah argumen ini lebih penting karena manusia tidak hanya membutuhkan keselamatan fisik, mereka juga membutuhkan mata pencaharian mereka, yaitu identitas mereka dan sebagainya. Oleh karena itu masuk ke dalam argumen kedua kami secara praktikal, yaitu mitigasi lebih efektif, sustainable, dan memiliki cost benefit yang lebih baik dibandingkan relokasi. Di mana secara kontekstualisasi relokasi sering dianggap solusi cepat karena masyarakat langsung dipindahkan dari wilayah rawan bencana, namun dalam praktiknya banyak relokasi yang justru gagal dan masyarakat justru kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Layar kedua kami, secara efektivitas mitigasi memungkinkan masyarakat tetap tinggal dengan perlindungan yang lebih baik karena negara dapat membangun hal yang lebih baik yang justru mencegah terjadinya bencana sebelum terjadi. Akibatnya negara menyelesaikan akar masalah, yaitu resiko bencana tanpa menghancurkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Mitigasi juga membangun kesiapan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam hal ini worst case skenario dalam relokasi adalah masyarakat kehilangan pekerjaan permanen, yaitu munculnya kemiskinan baru dan konflik sosial. Sedangkan hal ini justru relokasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun hasilnya sering tidak sebanding dan juga tidak baik, dan lebih baik dengan dilakukannya secara mitigasi. Pada akhirnya, tugas negara bukan hanya memastikan masyarakat tetap hidup setelah bencana, tetapi juga memastikan mereka tetap dapat hidup dengan layak dan memiliki masa depan yang stabil. Karena itu kami percaya bahwa mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dibandingkan relokasi di daerah rawan bencana. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah bangga untuk mendukung MOS ini. Terima kasih.